WHO menyatakan varian Omikron akan mengubah pandemi COVID-19 ke fase berikutnya. Hal ini terjadi akibat adanya kekebalan global, baik berkat vaksin atau karena orang memiliki kekebalan akibat terinfeksi, sehingga menurunkan penyebaran. Saat ini jumlah kasus baru COVID dengan varian Omikron mengalami kenaikan yang sangat pesat. Sejumlah ilmuwan di sisi lain melihat adanya sisi positif pasca lonjakan kasus. Peneliti juga memprediksi penanganan COVID-19 akan menjadi seperti flu. Varian Omikron mengubah pandemi ke fase baru dan akan berakhir di Eropa. Omikron hanya akan menciptakan banyak kekebalan setidaknya untuk tahun depan. Namun dengan cara mempertahankan beberapa tingkat kekebalan simultan terhadap COVID, baik yang diinduksi vaksin atau lainnya, sirkulasi virus dapat melambat cukup lama untuk mentransisikan pandemi ke fase endemik. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merespon pernyataan Badan Kesehatan Dunia yang menyebutkan bahwa status darurat kesehatan masyarakat berpotensi berakhir pada akhir 2022 mendatang. Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexandrika Ginting, menyebut status kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia akan diakhiri apabila jumlah perkembangan kasus COVID-19 mengalami pelandaian yang sangat signifikan. Ya, kasus varian baru Omikron yang melonjak menjadi pertanyaan besar. Sampai kapan pandemi ini akan berlangsung? Namun WHO dan juga beberapa pakar mengatakan ada harapan perpindahan menuju fase endemi di balik lonjakan kasus Omikron. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tergabung bersama dengan epidemiolog Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman. Halo Pak Diki, apa kabar? Halo, sore Andi. Halo Pak Alex. Baik, Pak Diki dan juga pemirsa, nanti kita juga akan terhubung dengan Pak Alexander yang masih coba kita hubungi ya. Nah, saya ke Pak Diki dulu. Pak Diki, ini seperti apa tanggapan dari Anda terkait adanya kemungkinan dari perubahan fase pandemi menjadi endemi? Dan mungkin kalau kita lihat dari kesiapan kita dalam menangani atau menanggulangi COVID-19, apakah sudah siap? Ya, pertama harus saya luruskan, dan ini tidak saya, para ahli epidemiolog dunia juga memberikan pelurusan terhadap definisi atau maksud dari endemi ini. Pertama, jelas saat ini kita belum dalam situasi atau disebut dengan status endemi. Karena kalau namanya endemi itu ya tidak ada peningkatan. Endemi itu statis. Statis itu kunci dari pengertian endemi, dan orang sering salah tafsirkan endemik itu dengan ada kata-kata N di situ. END itu yang seperti terkesan berakhir. Padahal tidak. Jadi N di sini itu dari endemos sebetulnya dalam bahasa Latinnya. Artinya sebenarnya dalam populasi itu kasusnya itu antara yang sakit dan yang punya kekebalan itu berimbang. Jadi atau disebut, dan kalau dalam bahasa matematika sederhananya itu angka reproduksinya itu sama dengan 1. Itulah endemi. Nah, saat ini belum. Ya. Dan yang saya khawatirkan secara global, karena saya peneliti global health security juga, ini banyak pemerintahan di dunia ini salah mengkhawatirkan ini, sehingga menempatkan pengertian endemi ini seperti hanya ketika awal-awal kita mendengar masalah herd immunity. Jadi ada kegalauan, ya, ada keresahan, sehingga menempatkan ingin ada capaian. Oh, herd immunity, semuanya di herd immunity. Kita sudah mencapai, padahal ketika vaksinasi sudah dicapai ternyata herd immunity tidak tercapai. Ya, karena memang kan sudah di awal disampaikan bahwa untuk tercapainya herd immunity harus ada vaksin yang bisa mencegah efektif adanya penularan. Tapi kan orang karena namanya juga terganggu zona nyamannya, ingin pokoknya herd immunity. Ketika sudah menyadari, oh benar nih kalimat saya nih misalnya, nah ganti, datang sekarang endemi gitu. Wah, kita sudah jadi endemi, jadi bisa, intinya kan sebenarnya ke arah ingin bebas, pelonggaran. Nah, namun ya saya harus mengingat, saya juga bukan ini nggak mau nggak mau akhir, bukan ya. Tapi kita harus hati-hati, karena kalau salah menafsirkan, kita akan seperti tadi ada di awal pengantar, akan ada kesan ya sudah ini dibiarkan saja terinfeksi. Padahal itu berbahaya.
herd infection itu tidak sama dengan herd immunity, dan artinya kita akan membuat orang-orang terpapar. Dan ingat, ini bukan penyakit biasa, ada dampak jangka panjang yang disebut dengan long COVID, dan termasuk jangka pendeknya ya kesakitan dan kematian gitu. Nah, tapi saya sepakat bahwa kecenderungannya akhir tahun ini kita akan bisa keluar dari fase krisis pandemi. Nah, namun nanti WHO itu harus akan melihat negara-negara kawasan di dunia, setidaknya kalau 2 benua terkendali saja, gitu, terkendali statusnya, ya dia bisa mencabut status pandemi itu. Dan yang bisa mencabut ya memang WHO, karena itu ada legitimasinya di International Health Regulation yang kita juga harus taat ke situ. Jadi kalau misalnya WHO belum mencabut pandemi, kita nyatakan endemi, ya tetap pandemi gitu, karena itu anggota WHO gitu. Jadi artinya kalau semua negara ini berperan mengendalikan pandeminya, pada gilirannya WHO juga nggak punya dasar kuat untuk mempertahankan status pandemi ini. Saya masih berkeyakinan akhir tahun ini bisa kita cabut dengan salah satu yang akan jadi ukuran sebetulnya ini Mbak Yendita, yaitu cakupan vaksinasi. Kalau vaksinasi kita sudah tercapai, ya nggak usah 90% lah, 70 aja, 70 atau 80% total yang 2 dosis saja di September, Oktober, ya itu sudah sangat bagus. Baik. Artinya memang untuk berpindah ke fase endemi itu harus menunggu pencabutan status pandemi dari WHO ya. Jadi masing-masing negara ini tidak boleh asal mengklaim, oh kita sudah masuk fase endemi. Dan kita pun masih harus berusaha keluar dari krisis itu ya, yang diprediksi mungkin akhir tahun ya Pak, mudah-mudahan. Nah, kita saat ini sudah tergabung dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Pak Alexander K. Ginting. Pak Alexander, selamat bergabung. Seperti apa tanggapan Anda terkait adanya kemungkinan perubahan dari fase pandemi menuju ke endemi, dan tanggapan dari pemerintah serta Satgas COVID-19 sendiri seperti apa? Ya, jadi pengendalian kasus, berikut juga penanggulangannya, ini sudah menjadi tugas bersama kita sejak 2 tahun terakhir ini. Dengan instrumen yang kita pakai mulai dari PSBB sampai kita PPKM. Dan kemudian sekarang ini kita berhadapan lagi dengan kenaikan kasus. Jadi sepanjang kasus itu masih ditemukan di masyarakat, apakah itu ada peningkatan kasus aktif ataupun juga kasus harian, apalagi dengan kenaikan bor, artinya situasi pandemi itu masih berlangsung. Dan terlebih di bulan Januari ini kita baru selesai libur Nataru. Yang kedua, adanya kasus yang dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri. Sehingga kita menghadapi 2 masalah, yaitu varian baru dan kemudian dengan pandemi yang sudah kita tanggulangi selama ini dalam negeri. Jadi oleh karena itu, Indonesia kan bagian dari Badan Kesehatan Dunia. Kita binding dengan International Health Regulation. Kita juga binding dengan Global Health Security. Jadi artinya kalau ada kejadian di Ghana, Lesotho, itu juga menjadi ancaman bagi kita di Indonesia. Sama seperti waktu Ebola ada di Afrika Barat Daya, maka Ebola juga menjadi ancaman ke kita. Jadi oleh karena itu kita harus memang mengikuti berbagai aturan yang sudah diatur di dalam International Health Regulation dan khususnya juga di dalam kita menanggulangi pandemi. Jadi masalah pandemi tidak hanya masalah penularan, tetapi juga masalah imunitas, termasuk juga masalah vaksinasi. Jadi keadilan untuk vaksinasi juga adalah menjadi tanggung jawab bersama, karena kita hidup dalam bumi yang bersama, dalam satu global. Oleh karena itu, selagi ada kepincangan terhadap akses dan akselerasi vaksinasi, ini akan menjadi problem. Contohnya dengan B11529 yang dilaporkan dari Afrika Selatan, itu adalah negara-negara di mana vaksinasinya masih jauh di bawah Indonesia. Oleh karena itu memang di dalam kita mengatur One Health Policy, One Health System di dunia ini, tentu masalah akses dan akselerasi vaksinasi ini harus seimbang. Sehingga negara baju, negara berkembang, negara yang masih miskin juga mempunyai akses yang sama. Karena kejadian di negara-negara lain akan berakibat juga ke Indonesia. Contohnya B11529 itu ada di Afrika, kemudian menyebar ke Eropa, menyebar ke Timur Tengah, akhirnya Indonesia juga kena.
Sehingga pandemi itu tidak bisa menjadi keputusan negara. Itu harus menjadi keputusan bersama dengan ada ukuran-ukuran epidemiologi yang standar. Misalnya jumlah kasus, positivity rate, penularan, kasus aktif, dan termasuk juga angka di rumah sakit. Baik, artinya memang pemerataan capaian vaksinasi ini menjadi salah satu syarat untuk bisa keluar dari pandemi, dan ini dibutuhkan kerjasama antar negara ya. Kita akan lanjut bahas usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Diki dulu. Pak Diki, kalau Anda melihat kondisi kita saat ini, apakah kita sudah dapat dikatakan berada pada fase transisi? Dan kalau belum, apakah bisa diperkirakan kapan kita akan bisa masuk ke fase transisi? Ya, sebetulnya kita sudah dalam fase itu ya, dan hampir semua negara. Tapi masalahnya karena namanya transisi ini balik lagi tuh bisa terjadi, dan saat ini kita balik lagi ke fase yang serius gitu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan dengan pandemi itu, ya dia bisa naik turun gitu. Nah, kalau nanti, jadi ini bagusnya pertanyaan Bang Gita ini, jadi kalau nanti dicabut status pandemi oleh WHO, karena kalau pandemi ini kan dicabut karena ada banyak negara sudah bisa mengendalikan pandeminya. Nah, ketika ini dicabut, itu negara itu akan ada dalam 3 opsi pengendalian ya di dunia ini. Pertama, ada yang disebut dengan epidemi. Epidemi itu ya kayak begini. Nah, sekarang Omikron terjadi peningkatan ya. Kemudian kedua, ada yang disebut dengan endemi ya tadi. Ada negara yang statis kasusnya ya, statis. Tapi ada yang sebetulnya ini yang harus kita kejar, yaitu yang disebut terkendali. Ya terkendali itu ya kosong, nggak ada kasus ya. Selama mungkin 1 bulan itu ya nggak ada kasus. Nah, dari konteks itulah saat ini sebetulnya kita masih dalam status ya epidemi kalau dibicara skup nasional gitu ya. Jadi artinya ya transisinya ini karena terjadi, tadi Pak Ali sudah menyebutkan, kalau ada varian yang berbahaya menyebar masuk, ya kita tidak bisa menjaganya, tidak bisa mengendalikan, ya meledak. Nah, itulah epidemi. Tapi epidemi yang terjadi di seluruh wilayah di dunia namanya pandemi gitu. Iya. Nah, saat ini masing-masing negara itu belum masuk ke endemi, masih epidemi masing-masing negara. Baik. Karena kasusnya meningkat. Jadi betul transisi, tapi ya naik turun Pak Gita. Baik, nah mungkin ciri-ciri untuk transisi pindah begitu ke fase menuju ke endemi itu apa saja Pak yang menjadi indikator selain angka kasus yang mulai statis? Ya, salah satu yang akan mulai kita lihat, jadi ini juga akhir dari satu pandemi itu sebenarnya 3 ya Mbak Gita. Pertama adalah kalau kita menemukan vaksin yang efektif dalam memberikan kekebalan, termasuk mengurangi bukan hanya mengurangi keparahan kematian, tapi dia sudah bisa memproteksi ya. Walaupun mungkin penularan masih terjadi, tapi sudah mulai sedikit kasus. Nah, ini artinya bisa kita keluar. Nah, masalahnya saat ini kita ini masih ada kekurangan dalam vaksin kita, yaitu ya masih terjadi orang terinfeksi dan bisa menularkan. Kedua, adanya obat yang efektif dalam memberikan, bukan hanya mengobati, tapi bisa menjadi profilaksis namanya. Jadi orang minum seperti misalnya, Pak Alex ini sering ke mana-mana ke daerah, Pak Alex misalnya ke daerah malaria, atau saya minum obat yang namanya obat untuk mencegah terinfeksi malaria 2-3 hari sebelumnya misalnya. Nah ini profilaksis namanya. Nah ini kita belum ada obat ini. Nah, ketiga adalah yang tadi disebut di awal pengantar acara kita, bahwa kalau orang-orang terinfeksi itu punya kekebalan, ya kekebalan yang bertahan cukup efektif. Tapi sayangnya kalau bicara COVID kan tidak lebih dari 1 tahun, ya sehingga kita harus mengandalkan kombinasi ini. Nah, oleh karena itu supaya kita keluar, sekali lagi
arahnya itu jangan sampai kita harus jadi endemi, bukan. Harusnya tuh ya terkendali aja. Betul. Pandeminya terkendali, karena endemi itu bukan berarti nggak parah. Endemi itu bukan berarti nggak ada kematian. Malaria, TBC itu, TB paru, itu adalah penyakit endemi yang mematikan. Sebelum COVID datang, itu kematiannya itu jutaan loh tiap tahun. Nah, ketika COVID datang kalah dia, tapi dia tetap endemi. Nah, makanya COVID ini jangan jadi seperti seakan-akan udah kita jadikan endemi, jangan, karena bahaya, banyak orang yang jadi korban, apalagi ada long COVID namanya. Nah, oleh karena itu yang harus jadi target semua negara adalah ya terkendalinya pandemi ini, COVID-19 ini. Sebagaimana terkendali kalau misalnya kita ada penyakit-penyakit demam tifoid misalnya. Ya, jadi arahnya jangan sampai orang kita jadikan endemi, bukan, tapi jadikan ini terkendali. Baik. Intinya adalah fokus bagaimana menjadikan kasus ini terkendali. Saya ke Pak Alexander. Pak Alex, kita kan tahu ya bahwa bisa terkendalinya atau tidak pandemi ini semua bergantung kepada kedisiplinan diri masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau dilihat saat ini bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dan bagaimana Satgas terus berusaha untuk membuat atau mengingatkan masyarakat bisa tetap disiplin? Ya, jadi instruksi Mendagri 0304 itu keluarannya adalah mengeluarkan PPKM. Jadi melalui instruksi Mendagri itu bagaimana PPKM di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di desa kelurahan, ini bisa melakukan pengendalian dan pengawasan. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Dr. Diki, memang targetnya adalah terkendali. Tentu dalam terkendali ini ada ukur-ukurannya. Jadi ukurannya itu adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian 3T, 3M, dan pencapaian vaksinasi di tingkat desa dan di kelurahan ini harus benar-benar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan di dalam Inmendagri. Target itu tentu akan berbeda-beda, baik kabupaten kotanya maupun apakah di Pulau Jawa Bali atau di luar Jawa Bali. Tapi dalam hal ini tentu yang paling penting adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kepatuhan itu menjadi nomor satu, karena kalau kita lihat di London maupun di Paris, angka positif itu begitu tingginya, kasus aktif juga begitu tinggi, padahal mereka sudah 4 kali vaksinasi. Jadi artinya vaksinasi itu hanya meningkatkan imunitas, tetapi bukan membebaskan mereka dari infeksi. Yang membebaskan mereka dari infeksi itu adalah penegakan protokol kesehatan. Kepatuhan memakai masker, kepatuhan untuk menjaga jarak, kepatuhan untuk mencuci tangan. Ini yang kata kuncinya. Oleh karena itu kita mengajak masyarakat tidak perlu memikirkan apapun variannya, tapi pikirkanlah bahwa kita harus menjaga diri kita dengan menegakkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Mau variannya Delta, Omicron, Son of Omicron, ini adalah konsumsinya untuk peneliti, konsumsinya untuk para praktisi maupun klinisi. Tetapi bagi masyarakat sebenarnya apapun variannya dia harus pakai masker. Kendati pun dia vaksinasi sudah 3 kali, dia harus pakai masker. Dan bagi mereka yang positif, dia harus isolasi. Jangan dia keluar rumah. Karena memang Omicron memang gejalanya ringan. Tetapi kalau dia keluar rumah, dia akan menularkan. Berbeda dengan Delta, di mana mereka positif, klinisnya agak lebih buruk. Sehingga dia ada sesak napas, ada demam, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk jalan-jalan. Tetapi kalau dia isoman, maka di rumah dia akan mentransmisi. Tapi kalau Omicron, dia masih bisa aktif. Oleh karena itu kita mengajak seluruh masyarakat, kalau aplikasi Peduli Lindunginya warnanya hitam, maka dia nggak boleh kemana-mana. Dia di rumah, isoman, atau kalau rumahnya tidak memadai, kita harus mengajak dia ke isoter. Pemerintah sudah menyiapkan isoter. Pemerintah sudah menyiapkan layanan telemedicine. Layanan telemedicine ada 2 paket. Paket A tanpa obat antivirus, paket B dengan obat antivirus. Obat antivirusnya ada 2. Ada yang favipiravir, ada molnupiravir. Dan semua ini kewenangan dokter yang sudah diberikan melalui layanan telemedicine. Jadi oleh karena itu bagi masyarakat yang bergejala, mereka yang kontak erat, yang sakit, jangan keluar rumah. Ini salah satu cara untuk menghentikan penularan sesama manusia. Kalau kita masih saling menularkan, maka virusnya akan bereplikasi dan virusnya akan mutasi dan ini akan menjadi ancaman bagi kita semua.
Baik, artinya memang upaya yang dilakukan oleh Satgas untuk menjaga kedisiplinan masyarakat ini adalah melalui pengawasan yang dilakukan dalam PPKM, kemudian 3T ya Pak yang terus dilakukan dan tentunya tidak boleh mengendur apalagi saat ini kita menghadapi varian yang begitu cepat menular. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki mungkin apa yang bisa menjadi catatan atau evaluasi dari upaya kita untuk bisa keluar dari pandemi? Apa yang mungkin bisa lebih diperbaiki ke depannya? Ya pertama tentu sekali lagi kita beruntung ya. Tadi Pak Alex menyinggung masalah vaksinasi. Kita beruntung memiliki akses terhadap vaksinasi. Memiliki akses ini berarti ada vaksinnya sudah kita miliki. Nah ini yang harus segera didistribusikan ya, dengan cepat, segera. Dan karena ini bicara dampak Omikron ini, kita harus loncat melindungi kelompok yang rawan. Ya. Dalam hal ini ada yang rawan itu lansia, komorbid, termasuk anak-anak nih yang memang sudah eligible untuk vaksinasi. Ini harus dipercepat karena cakupan vaksinasi yang katakanlah di sini ya di Australia sudah 90% sekalipun kasus infeksinya tinggi di atas 10.000 untuk per 5 juta loh per hari nih. Dan kalau di atas 10.000 ini, kalau kita misalnya untuk Australia 1 juta lah misalnya kalau untuk Indonesia sehari. Nah ini yang harus kita percepat ya vaksinasi perlindungan ini. Nah kemudian tentu ada lagi karena setelah 5 bulan ini menurun dan tentu kalau menurun berarti berpotensi mengalami keparahan, maka booster pada kelompok yang rawan menjadi penting. Baik dari sisi usianya, lansia, ataupun untuk yang komorbid. Itu. Jadi vaksin menjadi ukuran atau hal yang harus diutama dikejar. Nah kemudian berbarengan ya, paralel, ya tadi yang sampaikan Pak Alex ya, jangan sampai deteksi dini kita rendah ya. Karena menemukan kasus tetap jadi keharusan dan kewajiban pemerintah. Karena kalau kasus-kasus ini tidak dikendalikan, memang sulit. Kecepatan Omikron ini kan 2 kali kecepatan dari Delta, tapi setidaknya pada kelompok-kelompok yang rawan kita lindungi orang-orang yang positif ini supaya ditemukan kemudian menjalani isolasi karantina sehingga mereka tidak memaparkan jauh lebih banyak lagi. Nah sehingga tetap testing yang memadai yang sebetulnya adekuat itu yang 4 orang per 1.000 populasi per minggu dilakukan. Selain itu ya di masyarakat yang terutama ini masalah masker ya. Masker untuk Omikron ini harusnya pada satu kualitas masker yang setara N95. Meskipun tidak harus semua memakai N95, tapi pada kelompok-kelompok yang rawan, pelayan publik, ya itu harus pakai itu. Atau yang apalagi yang mobile ya, ini penting. Nah terakhir adalah begini ya, bahwa Omikron ini betul ditularkan melalui udara dan efektif. Tapi Omikron, riset menunjukkan dia lebih lama bertahan di lingkungan. Jadi kalau saya megang sesuatu, kemudian saya ternyata membawa virus ini akan lebih lama dibandingkan Delta bertahannya. Oleh karena itu, ini harus diperbaiki kualitas udara, desinfeksi tempat-tempat. Jauh lebih disiplin dibanding waktu Delta. Nah ini yang salah satu yang membuat penyebaran Omikron lebih cepat. Jadi kalau di fasilitas umum orang abai ya cepat. Karena dia bertahan jauh lebih lama nih Omikron ini. Oke. Deteksi dini juga menjadi sangat penting ya Pak. Apalagi dikarenakan kebanyakan kasus yang terpapar Omikron itu merasakan gejala yang ringan dibandingkan varian Delta. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Pak Diki dan juga Pak Alex, tadi kita sudah membahas di segmen-segmen sebelumnya bahwa memang kunci atau syarat untuk bisa keluar dari pandemi, setidaknya untuk menuju ke endemi, ini adalah pemerataan vaksinasi, kemudian deteksi dini dan juga prokes yang tentunya menjadi utama, tidak boleh abai ya kita lakukan. Kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing Pak Diki dan juga Pak Alex untuk menyampaikan masukan atau juga imbauan terkait apa yang harus masyarakat lakukan jika nanti kita sudah masuk ke masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Silakan Pak Diki terlebih dahulu. Ya,
ingin saya sampaikan bahwa begini ya, prediksi pertama jelas besar kemungkinan akhir tahun ini kita akan bisa keluar dari satu krisis pandemi dengan syarat tadi cakupan vaksinasi bisa kita capai setidaknya 70%-an lah, kalau bisa 80-90%. Namun kewajiban kita atau keharusan menerapkan 5M meskipun tidak sekuat saat ini itu memang harus terus kita jaga, karena bicara ketika dicabut tadi pandemi ini masih ada potensi bahwa ada varian baru ini akan terus ada. Sehingga perlu sekali di sisi lain bahwa pemerintah memperkuat, tetap menjaga konsisten ya, bukan hanya masalah 3T tapi pintu masuk dijaga, screening, potensi varian-varian lain itu tetap ada. Oleh karena itu kita harus terus mungkin masker ini akan tetap dipakai sampai setidaknya 1 tahun setelah status itu dicabut. Nah, kemudian hal lain yang juga perlu dipahami, kemungkinan ke depan kita akan pada kelompok yang berisiko tinggi, ya vaksinasi booster ini akan terus harus dilakukan untuk memastikan bahwa virus ini juga tidak bisa menyebar dan juga tidak bisa bereplikasi. Karena gini, kelompok yang rawan ini ada di kelompok yang seperti imunokompromis. Nah, ini yang harus dilindungi, dan kemungkinan vaksinnya ke depan itu mungkin yang jadi bukan yang disuntik. Nah, kemungkinan kita akan mengarah ke situ karena itu yang lebih efektif untuk penyakit COVID-19 ini. Jadi tetap jangan abai ya, kita apapun variannya saat ini kita harus perkuat respon 5M. Baik, artinya meskipun nanti ketika kita sudah masuk ke fase endemi, protokol kesehatan itu masih terus wajib dilakukan ya Pak, dikarenakan masih ada kemungkinan virus corona ini akan bermutasi karena memang sejatinya seperti itulah sifat virus ya Pak, terus bermutasi. Baik, terima kasih Pak Diki dan juga sebelumnya Pak Alexander Ginting yang sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.